Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami tetap berdoa bagi semuanya dan berharap semua baik. Dan kita akan terus percaya kepada Allah dan rencana Dia bagi kita, khususnya saat kita mengalami coronavirus ini di dunia ini. Nah, nama ini yang kita pelajari pada hari ini bagi Allah mudah-mudahan sangat menolong kita saat kita menghadapi tantangan atau sesuatu yang sulit yang membuat kita khawatir, gugup, takut, khususnya untuk masa depan. Saya ingin saudara membayangkan kenalan atau teman yang paling sesuatu, paling pintar, paling cepat, paling kuat. Nah, coba membayangkan temanmu, keluargamu, tetanggamu, kenalanmu yang paling cepat. Nah, coba membayangkan kalau you ikut lomba lari melawan mereka. Kalau mereka yang paling cepat yang kita tahu, pasti kita kalah. Kalau mereka yang paling kuat yang kita tahu, pasti kita kalah. Kalau mereka paling pintar yang kita tahu, pasti kita kalah. Kalau kita melawan mereka, pasti mereka menjadi juara dan kita yang kalah. Nah, coba membayangkan kalau mereka yang paling cepat yang you kenal menjadi orang yang paling cepat di dunia. Nah, you ikut lomba lari melawan mereka. Nah, coba membayangkan betapa cepat mereka dan gimana kita kalah melawan mereka. Nggak mungkin kita dekat. Karena mereka bukan paling cepat yang you kenal, tapi sekarang mereka paling cepat di dunia. Nggak mungkin kita bisa lari melawan mereka. Pasti kita kalah. Nah, nama yang akan kita lihat pada hari ini bagi Allah adalah rasa itu. Yang paling dari segala sesuatu, dari semuanya, Dia yang paling. Nama yang kita akan pelajari pada hari ini adalah El-Gibor. Lalu Allah adalah El-Gibor dan nama ini muncul di Yesaya 9 dengan satu perikop, satu ayat khususnya tentang orang Mesias waktu Mesias akan datang, dan perikop ini sebuah nubuat tentang Mesias ini dan ada penjelasan atau nama-nama yang disebut tentang orang Mesias ini. Saya mau membaca dari Yesaya 9 ayat ke-6 yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa adalah El-Gibor, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nama Mesias. Nama ini disebut oleh Allah sendiri melalui Yesaya sebagai nubuat. Lalu nama ini diperkenalkan dari Allah sendiri. Allah Bapa menjelaskan Mesias akan disebut sebagai El-Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang paling kuasa dari semua kekuasaan. Tidak ada yang lebih kuat dan berkuasa daripada Dia, karena Dia adalah yang paling. Nah, nama ini agak sering dipakai di dalam Perjanjian Lama. Nama atau kata Gibor itu yang ada rasa juara, ada rasa pejuang, ada rasa berani. Lalu nama ini ada rasa orang yang paling berani, orang yang menjadi juara, pasti orang yang pasti berjuang dan menang. Ada orang di Perjanjian Lama seperti Goliat. Kalau ingat cerita tentang Goliat di 1 Samuel 17, Goliat orang yang paling tinggi, paling besar, paling kuat dari negara Filistina, dan dia melawan Israel. Nggak ada yang berani melawan dia. Mengapa? Karena dia jauh lebih kuat, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Nggak mungkin orang manusia yang paling kuat, yang paling cepat, yang paling segalanya di tentara Israel masih nggak berani melawan Goliat, karena dia yang paling semuanya. Nah, Goliat ada nama ini dipakai untuk penjelasan tentang dia. Dia adalah juara
negara Filistina itu. Dia gebor. Tapi di 1 Samuel 16 ada orang lain yang ada penjelasan yang pakai kata ini tentang mereka gebor juga, yang paling orang itu Daud. Lalu di 1 Samuel 16 Daud disebut sebagai gebor. Di 1 Samuel 17 Goliat disebut sebagai gebor juga, yang paling kuat. Nah, mereka ada berkelahi, mereka berjuang, yang paling melawan yang paling. Tapi perbedaan Goliat paling kuat memang, paling besar memang, paling tinggi memang. Tetapi Daud paling percaya kepada Allah, paling takut sama Allah, paling ikut rencana Allah. Lalu waktu dia datang dan dia melihat Goliat dan dia mendengar kata-kata Goliat, dia nggak takut karena dia tahu dia akan melawan yang gebor ini dengan yang Maha Gebor, yang El Gebor, yang Allah yang gebor, Allah yang Maha Kuasa, yang perkasa. Itu sebabnya Daud yang masih muda, yang masih kecil, yang jauh lebih lemah dibandingkan Goliat, pasti bisa menang, pasti bisa menjadi juara, pasti bisa menjadi pejuang melawan Goliat karena dia ada gebor, ada kekuatan, ada kekuasaan dari Allah yang berkuasa, yang El Gibor. Nah, Mesias akan menjadi El Gibor. Lalu kita harus ingat nama ini, apa saja yang kita hadapi. Kita menghadapi dalam kehidupan ini dengan Yesus, Isa Al-Masih yang menjadi El Gibor. Karena pasal ini di Yesaya sebuah nubuat tentang orang Mesias. Dan waktu dia datang, dia akan menjadi Allah yang berkasa, Allah yang El Gibor. Nah, coba ingat lagi orang itu yang paling tadi, paling cepat, paling kuat, paling berpintar. Nah, saya ingat waktu kami ke Fiji, di Fiji, kalau bapak-bapak, ibu-ibu korang tahu, mereka senang main rugby. Rugby semacam American football, tapi lebih seru lagi. Dan kalau kami ada hari yang santai, kami ke alun-alun dan main rugby dengan teman-teman di Fiji. Nah, banyak orang Fiji cepat sekali, lari cepat sekali. Dan menolong kami untuk lari lebih cepat karena kejar mereka terus. Nah, anak saya, dia cukup cepat. Dia lebih cepat daripada saya. Lalu kalau dia lari, pasti dia lebih cepat daripada beberapa orang yang main pada hari itu. Tapi setelah setengah jam ada orang lain, kelompok lain, mereka datang. Nah, waktu orang ini, satu orang dari kelompok itu, turun dari mobil, keluar ke alun-alun. Wah, semua pemain, semua teman di sana. Waduh, mereka bilang, aduh, udah kalah. Aduh, dia datang. Aduh, susah. Aduh, kalau dia di tim lain, nggak mungkin mereka menjadi juara, mereka menang. Lalu saya tanya, kenapa? Wah, karena dia yang paling cepat. Apa maksudnya? Dia yang paling cepat di desa dia. Dia yang paling cepat di pulau dia. Dia yang paling cepat dari semua teman dia. Nah, sekarang karena dia datang di sini, dia yang paling cepat. Dan dia main di pinggir lapangan supaya kalau lempar bola, kalau sampai ke orang di pinggir, mereka lari cepat sekali di pinggir lapangan sampai mereka masuk dan menang dan cetak poin. Lalu satu saat dia terima bola dan dia mulai lari. Nah, anak saya cukup cepat supaya dia bisa mengejar dan kejar terus dia. Nah, anak saya yang cukup cepat memang, dia lari cepat, kejar dia. Tetapi orang ini lebih cepat lagi. Nah, walaupun mereka kedua-duanya cepat, yang jelas orang ini lebih cepat dan dia cetak poin. Nah, nggak ada yang lebih cepat daripada dia saat itu. Nggak ada yang lebih cepat. Nggak mungkin. Kalau dia udah pegang bola, udah kalah. Nah, itu maksudnya dengan nama ini bagi Mesias. Dia El Gibor. Kalau mau yang paling kuat,
pasti Yesus. Enggak ada yang lebih kuat daripada dia. Orang yang Mesias, yang akan disebut Isa Al-Masih. Dia yang paling kuat, paling berkuasa. Dia yang perkasa, karena tidak ada yang lebih berkasa daripada dia. Lalu apa saja yang kita hadapi hal-hal itu dengan El-Kippur, dengan Mesias yang paling segala sesuatu, segalanya. Lalu walaupun mereka mungkin di zaman perjanjian baru menunggu Mesias dan Yesus datang, dan dia tidak mengalahkan Roma, dia tidak mengalahkan manusia. Mungkin ada salah paham, dia nggak Mesias karena dia nggak mengalahkan yang lain, dia nggak menjadi juara, dia nggak berjuang melawan mereka dan menang. Tapi jangan lupa, Isa Al-Masih datang dan dia melawan dosa, dia melawan kematian, dan dia menang. Dia lebih berkasa, lebih berkuasa di atas kematian, di atas dosa-dosa kita, dan nggak ada yang lebih berkuasa daripada itu. Itu sebabnya dia yang maha kuasa. Itu sebabnya dia Allah yang berkasa. Itu sebabnya dia Allah yang El-Kippur. Nah, saya mau tutup dengan satu perikop dari Matius 28. Saat Isa mengingatkan kita bahwa dia akan memberikan kekuasaan itu kepada kita selama-lamanya. Saya mau membaca mulai dengan ayat 18 di Matius 28 yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena dia adalah El-Kippur, dia yang paling berkuasa, dan dia memberikan segala kuasa di surga dan di bumi itu kepada pengikut-pengikutnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita akan disertai oleh Yesus sendiri, oleh Allah sendiri, sampai akhir zaman, selama-lamanya, dengan kuasa dari surga dan dari bumi. Allah yang udah menjelaskan orang Mesias ada nama El-Kippur karena dia punya semua kekuasaan. Dia yang berkasa, dia yang El-Kippur, tidak ada yang lebih kuat daripada dia. Dan dia telah memberikan semua kekuasaan itu kepada anak-anak dia. Lalu apa saja yang bapak-bapak, ibu-ibu hadapi, jangan lupa kita menghadapi hal itu di dalam kehidupan ini, enggak sendirian, tetapi dengan Allah yang El-Kippur, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa mendampingi kita dalam perjalanan ini. Tuhan memberkati. Amin.